Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami di sini menyampaikan materi tentang Pacta Sunt Servanda. Yang pertama ada Pacta Sunt Servanda. Pacta Sunt Servanda adalah prinsip dalam hukum internasional yang berarti perjanjian harus dipatuhi. Prinsip ini mengharuskan setiap negara yang telah menyepakati perjanjian internasional untuk melaksanakan isi dari perjanjian internasional tersebut dengan itikat baik. Prinsip ini diakui secara resmi dalam pasal 26 Konvensi Wina tahun 1969 tentang hukum perjanjian. Selanjutnya ada contoh penerapan. Yang pertama, perjanjian perdagangan bebas antara dua negara wajib dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, Indonesia meratifikasi perjanjian internasional wajib melaksanakan isi perjanjian tersebut di dalam negeri. Selanjutnya, ada relevansi dalam praktik global. Prinsip ini menjadi fondasi kepercayaan antar negara. Tanpa adanya Sunt Servanda, kerjasama internasional seperti perdagangan, lingkungan, dan keamanan akan sulit sekali berjalan karena tidak adanya jaminan kepatuhan. Kedua, kedaulatan negara. Kedaulatan negara adalah kekuasaan tertinggi suatu negara untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan pihak lain, serta kebebasan dalam hubungan internasional. Dalam hukum internasional, semua negara dianggap setara secara kedaulatan, sovereign equality. Contoh penerapan. 1. Negara bebas menentukan sistem hukum dan politiknya sendiri. 2. Karena intervensi adalah negara lain tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri. Contohnya adalah konflik politik domestik. Relevansi dalam praktik global. Kedaulatan tak penting, namun saat ini sifatnya tidak absolut. Misalnya, 1. Intervensi kemanusiaan dalam kasus pelanggaran HAM berat. Yang kedua, keterikatan negara pada perjanjian internasional membuat kebebasannya tidak mutlak. Hubungan hukum negara dan hukum adat. Hukum negara dan hukum adat sebenarnya dapat saling melengkapi dalam menjaga lingkungan. Namun, terkadang terjadi konflik karena perbedaan kepentingan dan kepercayaan. Adapun persamaan dan perbedaannya yang akan saya sebutkan satu persatu. Di sini saya akan menyebutkan tentang persamaannya, yaitu sama-sama bertujuan menjaga ketertiban, mengatur penggunaan sumber daya alam, serta melindungi masyarakat. Selanjutnya, perbedaan. Hukum negara bersifat tertulis, hukum adat bersifat tidak tertulis. Hukum negara dibuat oleh pemerintah, dan adapun hukum adat dibuat oleh masyarakat adat tersebut. Hukum negara berlaku nasional, namun hukum adat berlaku di wilayah tertentu. Hukum negara memiliki sanksi formal. Hukum adat memiliki sanksi sosial dan adat setempat. Yang selanjutnya yaitu adalah hukum kebiasaan internasional. Adapun penjelasan konsep tentang hukum kebiasaan internasional adalah aturan yang terbentuk dari praktik negara yang dilakukan secara konsisten dan diterima sebagai hukum atau opinio juris. Peraturan ini tidak tertulis tetapi mengikat semua negara kecuali yang secara konsisten menolak sejak awal perjanjian. Adapun beberapa contoh penerapannya, yang pertama ada kekebalan diplomatik ataupun duta besar tidak dapat atau tidak boleh ditangkap. Selanjutnya ada larangan penggunaan kekerasan dalam hubungan internasional. Selanjutnya ada relevansi dalam praktik global. Hukum kebiasaan sangat penting karena mengisi kekosongan hukum tertulis, berlaku luas, bahkan bagi negara yang tidak ikut perjanjian, menjadi dasar banyak putusan pengadilan internasional. Ketiga konsep ini saling berkaitan dalam hukum internasional. Yang pertama, Pacta Sunt Servanda menjamin kepatuhan terhadap perjanjian. Yang kedua, kedaulatan negara menjaga kebebasan dan kesetaraan negara. Yang ketiga, hukum kebiasaan internasional melengkapi sistem dengan aturan yang hidup dan berkembang. Bersama-sama, ketiganya membentuk kerangka utama dalam menjaga ketertiban dan stabilitas hubungan internasional. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.